Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsari Pratiwi dengan NIM C0D024022. Di sini saya akan menampilkan PPT saya dengan judul Pemotongan PPh Pasal 22. Latar belakang, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu jenis pajak yang ditetapkan di Indonesia adalah pajak penghasilan atau PPh yang terdiri dari berbagai pasal dengan mekanisme pemotongan dan pemungutan berbeda. PPh Pasal 22 menjadi salah satu instrumen penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas perdagangan barang dan kegiatan impor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian nasional. Pembahasan PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh pihak tertentu seperti instansi pemerintah atau badan usaha atau transaksi tertentu, khususnya yang melibatkan perdagangan barang dan kegiatan impor. Pajak ini bersifat final atau dapat menjadi kredit pajak bagi wajib pajak, tergantung pada sifat transaksinya. Pemungutan PPh Pasal 22 bertujuan untuk mempercepat penerimaan pajak dan mendorong kepatuhan pajak sejak awal transaksi. Dasar hukumnya ada 3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK terkait pelaksanaan PPh Pasal 22 seperti PMK tentang tarif pemungutan dan pihak pemungut. Ketiga, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur teknis pelaporan dan penyetoran pajak. Pemungut PPh Pasal 22, pertama instansi pemerintah pemungut pajak atas pengadaan barang yang dibiayai APBN atau APBD. Kedua, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN atas pembelian barang dalam jumlah tertentu. Ketiga, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk kegiatan impor barang. Keempat, Badan Usaha Swasta khusus bagi perusahaan yang bergerak dalam sektor tertentu seperti perdagangan, hasil pertanian, dan perikanan. Objek PPh Pasal 22, barang impor, barang yang masuk ke wilayah Indonesia, barang strategis, barang dalam skala besar yang memerlukan pemantauan khusus, barang hasil sumber daya alam, misalnya hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan, pengadaan barang oleh pemerintah dan BUMN, pemungutan dilakukan atas pembelian barang dalam jumlah tertentu oleh instansi terkait. Mekanisme pelaporan PPh Pasal 22, tarif PPh Pasal 22 berbeda-beda tergantung pada jenis transaksi. Berikut adalah contoh tarif yang umum berlaku. Impor barang umum 2,5% dari nilai impor, barang tertentu bebas PPN 10% dari nilai impor atau penjualan, pembelian oleh BUMN atau pemerintah 1,5% dari nilai pembelian barang dalam negeri. Mekanisme pelaporan PPh Pasal 22, mekanisme pemungutan dilakukan dengan menahan sebagian dari nilai transaksi atau penjualan, kemudian disetorkan oleh pemungut pajak ke kas negara. Pihak yang memungut PPh Pasal 22 wajib melaksanakan beberapa kewajiban administratif, yaitu menyetorkan pajak yang telah dipungut harus disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah pemungutan. Menerbitkan bukti pemungutan. Setiap pemungutan harus disertai dengan bukti potong sebagai dokumen resmi. Pelaporan pajak. Pemungut pajak wajib melaporkan PPh 22 melalui surat pemberitahuan SPT masa pajak. Berikut adalah contoh perhitungan pemungutan PPh Pasal 22.
Kesimpulan, PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut atas transaksi tertentu seperti impor dan pengadaan barang oleh pemerintah atau BUMN yang berfungsi untuk mempercepat penerimaan pajak, meningkatkan kepatuhan, dan memantau arus barang. Pemungut pajaknya meliputi instansi pemerintah, BUMN, badan usaha tertentu, serta bank devisa dan bea cukai. Tarifnya bervariasi tergantung jenis transaksi dan pemungutan dilakukan atas nilai bruto sebelum PPN. Pajak yang dipotong wajib disetor ke kas negara tepat waktu dan disertai bukti potong yang dapat dikreditkan dalam SPT tahunan. Sekian penjelasan PPT dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Ibu yang telah menyimak. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.